Dalam ceramah yang viral belakangan ini, Felix Yao mengeluarkan sebuah pernyataan yang kontroversial. Ia menyamakan dukungan Iran terhadap Palestina dengan bantuan non-Muslim kepada Baitul Maqdis. Ia menyebut, jangan baper, biasa saja. Seolah-olah ia menyamakan Iran dengan pihak luar umat Islam adalah hal yang lumrah. Atau dengan kata lain, Iran tidak dianggap sebagai negara Islam yang membantu negara Islam lainnya. Bantuan Iran kepada Palestina dianggap tidak sama dengan bantuan dari negara Islam lainnya. Itu pemikiran yang norak dan ada bau-bau adu dombanya. Felix ingin menyisipkan permusuhan dan menganggap Iran sebagai pihak lain, bukan dari kalangan sendiri. Tentu saja, propaganda semacam ini sangat berbahaya. Karena akan memposisikan Iran yang bertarung langsung dengan Israel itu sebagai hal yang biasa, tak perlu mendapatkan perhatian dari kelompok Muslim lainnya. Ini bukan sekedar kontroversi, melainkan bentuk kegagalan berpikir yang sangat berbahaya. Sebuah logika yang melenceng jauh dari realitas dan bernuansa propaganda sektarian. Pernyataan Felix mengandung banyak distorsi. Mulai dari menafikan kontribusi Iran terhadap Palestina, menyederhanakan konflik Iran-Israel sebagai semata respon atas serangan, hingga menarik analogi sejarah Sirus Agung untuk mendiskreditkan Republik Islam Iran. Ia bahkan mengulang retorika yang biasa dilontarkan oleh para pemimpin Israel seperti Netanyahu, bahwa Iran harus kembali ke masa monarki Syah dan bahwa Revolusi Iran 1979 adalah ancaman bagi perdamaian. Ini bukan sekedar kesalahan pembacaan sejarah, tetapi juga bentuk keruntuhan nalar dalam menyikapi realitas politik yang kompleks. Bagaimana bisa seseorang yang selama ini dikenal sebagai penentang Barat dan penjajahan seperti Felix, kini justru menggemakan narasi Zionis tentang Iran? Iran hari ini bukan Persia kuno. Republik Islam Iran lahir dari revolusi 1979 yang menumbangkan rezim pro-Amerika Shah Pahlavi. Revolusi ini dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dengan satu semangat menentang imperialisme. Sejak itu, Iran memutus hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat, bahkan mengubah kedutaan Israel di Teheran menjadi kantor perwakilan Palestina. Tindakan ini bukan simbolisme kosong, ini adalah penegasan posisi. Iran tidak hanya berbicara, tapi juga bertindak. Dari pelatihan militer, dukungan finansial, hingga transfer teknologi persenjataan untuk Gaza. Ini semua dihapus oleh Felix hanya dengan satu kalimat, Iran menyerang karena diserang. Apakah tindakan-tindakan itu tidak mencerminkan keberpihakan? Mengapa fakta-fakta ini tak masuk dalam kalkulasi Felix? Sebab dalam logika sempitnya, perbedaan madhab lebih berbahaya daripada penjajahan. Dalam pandangannya, Syiah tak lebih baik daripada non-Muslim. Maka ketika Iran yang mayoritas Syiah membantu Palestina, dukungannya dianggap tidak tulus atau bahkan dicurigai sebagai agenda politik semata. Felix juga dengan enteng menyeret nama Sirus Agung, Raja Persia yang memberi izin kepada orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kuil mereka. Ia menyebut Sirus sebagai penyembah api dan menuduh Iran hari ini sebagai penerusnya. Padahal kebijakan Sirus murni taktik kolonial, mengelola wilayah taklukan dengan memberi kebebasan beragama agar stabilitas tetap terjaga. Tidak ada solidaritas spiritual, tidak ada persekutuan ideologis. Lompatan logika yang dilakukan Felix di sini sangat menyesatkan. Ia menuduh Iran sebagai pewaris Sirus dan karena itu tidak sah sebagai bagian dari umat. Tapi justru dengan narasi itu, ia mengadopsi cara berpikir Netanyahu bahwa Iran harus dikembalikan ke masa Syah yang ramah kepada Israel. Ia tidak sadar bahwa yang diucapkannya adalah bagian dari propaganda Zionis. Ironisnya,
Ketika negara-negara Sunni seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menjalin hubungan dengan Israel, membuka jalur dagang, mencetak visa bisnis, membangun hotel bersama pengusaha Tel Aviv, Felix tidak bersuara. Tak satu pun ceramah Felix yang mengecam hubungan ini. Tapi terhadap Iran yang bahkan mengirim rudal saat Gaza dibombardir, Felix justru menyerang tanpa henti. Puncak keganjilan logika Felix terlihat jelas saat menanggapi serangan langsung Iran ke Israel. Serangan ini yang pertama kalinya dalam sejarah modern, melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal yang ditujukan ke wilayah Israel. Felix menyebut ini sekedar aksi balasan karena pangkalan militer Iran diserang. Tapi jika itu benar, mengapa sasarannya bukan hanya pangkalan Amerika Serikat, melainkan langsung ke jantung wilayah Israel? Serangan itu jelas membawa pesan simbolik yang kuat bahwa Iran tidak akan membiarkan penjajahan dan pembunuhan rakyat Palestina berlangsung tanpa perlawanan. Apakah ini bukan untuk pembelaan terhadap Palestina? Apakah semua aksi nyata ini masih dianggap tidak tulus hanya karena dilakukan oleh negara Syiah? Felix juga mengabaikan kenyataan bahwa setiap tahun pada Jumat terakhir Ramadan, Iran memperingati Hari Al-Quds sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Kota-kota besar Iran dipenuhi dengan poster, bendera Zionis dibakar, dan rakyatnya turun ke jalan. Ini bukan sekedar aksi simbolik. Ini pernyataan tegas, Palestina bukan hanya isu Arab, tapi isu umat Islam secara keseluruhan. Jika Iran dianggap bukan bagian dari umat Islam karena Syiah, lalu siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai umat? Apakah mereka yang diam saat Gaza dibantai? Apakah mereka yang menjalin kesepakatan dagang dengan penjajah tanah suci? Logika Felix terlihat berat sebelah. Lebih cepat menuduh yang berbeda mazhab daripada menyalahkan mereka yang bersekutu dengan Zionis. Ini adalah wajah sektarianisme yang memecah belah, bukan hanya membahayakan solidaritas umat Islam, tapi juga mengaburkan siapa sebenarnya musuh bersama. Felix menggambarkan seolah-olah yang harus dicurigai adalah Iran, bukan Israel. Padahal anak-anak yang mati di Gaza tak pernah bertanya, kamu Syiah atau Sunni? Mereka hanya bertanya, siapa yang membantu kami? Pada akhirnya, logika Felix berdiri bukan di atas fakta, melainkan dia sedang ketakutan. Ia takut jika umat Islam mulai mengapresiasi perlawanan dari luar madhabnya, ia takut jembatan lintas madhab dibangun. Maka, ia memilih menghancurkan jembatan itu dan menggali parit yang sangat dalam. Ketika umat butuh suara yang bersatu, ia malah memilih menambahkan keributan di dalam. Felix adalah contoh buruknya adu domba. Itulah yang membuat persatuan sulit diwujudkan. Karena di internal umat Islam sendiri ada oknum yang bertugas memecah belah. Sementara dengan non-muslim mereka terus dibentur-benturkan sebagai musuh. Semoga saja umat Islam semakin dewasa dan bijak dalam melihat konflik. Jangan mau dihasut oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jadilah umat yang toleran dan berpikiran terbuka.